kebetulan saya kan ada di bawah motret kan. Di belakang gawang kan, fotografer di situ. Itu kalau dari situ kelihatan banget pemain Bulgaria tuh memang rapat banget gitu ya. Oke, Joe Pelupesi, terus ada Ivar kadang-kadang ya, Verdong ada di luar kotak penalti. Tapi memang kesempatan untuk syutingnya susah karena emang serapat itu gitu. Jadi kalau dari bawah, dari belakang gawang tuh kelihatan gitu. Ya. Dan kelihatan memang memaksimalkan kiri kanannya gitu. Karena memang yang di depan ini rapat banget gitu ya. Terus yang kedua, Mas Verkot, John Herman itu dia bilang juga di konvers, nggak mudah karena dalam 2 pertandingan itu ada 2 sistem yang dimainkan sama dia. Aduh, sepi kali nih. Pada kemana, geng Kopro? Assalamualaikum semuanya. Halo geng, ayo dong masuk. Oke. Nah, ketemu dengan Assalamualaikum. Om kita yang paling ganteng, prediksinya dan selalu tepat. Nah, lanjut nih. Katanya ada teman Om ya? Ada teman Siapa Om? dulu bekas wartawan bola udah senior lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erwin Fitriansa. Kalau kiper pegangannya lain. Lain. Om Irin. Nah, satu lagi yang agak kurus ya, Bang? Coba saya lihat. Ini udah kurusan nih. Nah, yang agak kurus nih. Kenapa terus? Mas Erwin. Halo Mas. Jersey-nya bagus-bagus ini. Wih, Kemarin. kita kan kolektor. Oh, bukan kolektif. Nah, ada lagi katanya, Om. Ada. Siapa lagi, Om? Masuk. Masuk. Oh. Udah Dedi Renaldi. Wah, dia cover World Cup 2014. Koper boy. Liput Piala Dunia 2014. Brazil. Oh, mirip sama Om Lukas ya? Lukas Tumbuhan. Iya. Bener kan? Mirip. Mirip banget sama Om Lukas. Om Lukas tuh dulu Persikap ya? Persikap, ya? kemudian Bandung SD United. pernah, Bandung. Iya. Om Lukas Tumbuhan. Di Batang, beliau lama. Tumbuhan tapi di Bandung ya? Bandung. Sama kayak Ginting, Anthony Ginting kan Batak tapi Bandung. Cimahi. Iya, Cimahi. Oke. Yuk kita mulai dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geng Kopro dimanapun berada, kembali lagi bareng gue Edi Kurnia Edkur di acara Kopro. Tepatnya kita kulik-kulik isu menggelitik dari sepak bola nasional. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kesayangan kita ini, gengs. Dan share sebanyak-banyaknya kepada encang-encingnya, babe, tetangga semuanya. Gitu. Geng Kopro, pastinya semalam udah pada nyaksin timnas Indonesia nih melawan Bulgaria di FIFA Series 2026. Hasilnya puas gak sih, Om? Puas Kalau gak nih dari kira-kira? sisi skor nggak puas lah. Tapi kalau dari sisi permainan sih, kalau Top. saya lihat top. Artinya bahwa Indonesia bisa mengurung Bulgaria yang notabene peringkatnya 87 dunia. Artinya dan ini juga kan menurut saya ya tahun 4 Juli 73 juga kita pernah lawan Bulgaria waktu itu kalah 4-0. 4-0 kita. Tapi yang kali ini kan kita benar-benar mengurung total Bulgaria, cuma kan jeleknya bahwa enggak jeleknya ya, artinya bahwa kita juga tidak bisa hanya menciptakan peluang. Artinya bahwa tembakan ke gawang pun ternyata juga kalah. Rendah. Kalah sama ini. Artinya bahwa efektivitas serangan tidak sampai ke gawang lawan nih, cuma Penguasaan bola oke. iyalah, secara overall kan kita menguasai pertandingan. Betul. Terus kemenangan Bulgaria juga lewat penalti, ya kan. Terus ada 2 peluang bentur tiang, kan itu kan. Iya. Itu aja kalau saya sih lihat, coba Indonesia sudah berhasil bermain mengurung lawan. Artinya puas, Om? Kalau saya sih dari sisi permainan oke lah, puas. Oke ya. Ada Puas harapan. Kalau saya lihat sih ada harapan bahwa ya teman ternyata juga tidak hanya melulu bernaturalisasi. Artinya Herman juga bisa memainkan pemain-pemain binaan dari klub-klub lokal. Nah, Kemarin kan juga kita itu juga tuh. acungi jempol lah buat si siapa Donitri yang Donitri. ketika lawan Kate Neves main Bagus. 90 menit. Keren. Bahkan Rizky Ridho total bermain 180 menit sama semalam. Tidak tergantikan tuh Rizky Ridho. Iya, Ya kan? iya. Dari 2 pertandingan. Terus masuknya Beckham Putra juga kan yang awalnya diragukan, memang kurang ajar yang raguin Beckham Putra kurang ajar.
Yang ngebully itu kurang ajar katanya. Kurang ajar. Artinya gini loh, bahwa Indonesia tuh dari dulu tipikalnya tuh harus punya pemain yang lincah, yang bisa memberikan. Dan salah satu kelebihan orang Indonesia kan itu kan. Iya dari dulu kan. Artinya bahwa kita harus punya tipikal pemain seperti itu. Artinya coba contoh semalam, walaupun Beckham Putra hanya main 11 menit, tapi kan progresnya bagus banget serangannya. Keren. Ya kan? Ketika di menit ke 89 sebelumnya kan, ya kan kurang maksimal. Apalagi kita lihat babak pertama, ya kan, Romeni malah mainnya di sayap kanan untuk membuka ruangnya buat Dink, ya kan, sama di kiri juga. Ortmangun juga gitu, main di kiri cuma yang membuka buat si Nathan Chok Aon, ya kan. Artinya bahwa mereka kan penyerang gitu loh, mereka penyerang. Itu kalau saya sih lihat itu aja. Overall berarti memang kita juga sebenarnya ya saya sendiri juga puas ya Om lihat notabene si Bulgaria sampai ada statement katanya kita menjaga marwah kita jangan sampai kalah, itu aja dia bilang. Makanya dia bersedia parkir bus katanya segitu informasi yang terakhir saya dengar tuh. Kalau Mirin gimana Om? Kemarin ngelihatnya? Saya sama kayak Mas Ferkot. Pendek banget ya jawabannya. Terima kasih gitu. Samanya tuh dalam artian ya nggak ada orang yang suka dengan kekalahan kan pasti. Ya betul. Saya kebetulan dari latihan sebelum pertandingan lawan Saint Kitts and Nevis itu liput. Liput. Ya, jadi ada beberapa. Ya. Mas, capek mas. Sumpah. Baru mau ngomong. Bawa ransel gitu kan ya. Masih kuat ya. Bawa ransel isinya kamera, potret juga kan gitu. Parkir jauh gitu, tapi memang harus effort sih di. Jadi kembali lagi mungkin behind the scene-nya gitu ya. Bagaimana saya sih mau ngelihat John Hartman ini baru titik awal nih kan pertandingan pertama, pertandingan kedua. Cuman yang ada di situ mungkin juga netizen lihat itu vibes-nya positif. Ya. Ketika ada pemain yang misalnya dikritik sama netizen, saya sebut Ramadan Sananta. Iya betul. Habis tuh dia. Iya, dia kasih pembelaan artinya dalam hal teknis yang positif gitu ya. Ya. Jadi secara hasil memang kecewa, tapi dari apa yang terjadi di lapangan, bagaimana persiapan yang dilakukan, itu ada sebuah hal yang menjanjikan gitu ya untuk ke depan. Karena kan yang John Hartman juga bilang bahwa tujuannya itu untuk kualifikasi Piala Dunia 2030, pengen lolos gitu ya. Jadi kan masih lama, masih panjang, dan ini baru titik awal gitu. Dan nyambung kata-kata Mas Ferkot tadi, di beberapa kesempatan di konvers ataupun ketika di doorstop di setelah latihan itu dia mention nama pemain-pemain yang main di Liga Indonesia, Beckham Putra, terus Donitri itu disebut berkali-kali. Iya. Donitri itu disebut berkali-kali sama John Hartman. Rizky Ridho udah dari zaman pelatih sebelumnya kan jadi starter gitu. Tapi khusus untuk Beckham sama terutama Donitri itu disebut berkali-kali bahwa mereka itu pemain yang menjanjikan. Mereka pemain yang potensial gitu ya, kata John Hartman. Jadi secara hasil kita boleh kecewa karena kalah, tapi secara permainan dari apa yang diperlihatkan oleh timnas semalam di dua pertandingan, kalau lawan Saint Kitts and Nevis lah mereka peringkatnya masih jauh dan secara permainan nggak sebanding lah sama Indonesia gitu. Tapi lawan Bulgaria semalam gitu ya dengan permainan yang menguasai. Memang ada kekurangan ketika masuk, kalau kata orang-orang yang ngomongin sepak bola, masuk ke final third gitu ya. Masuk ke dalam kotak penalti itu udah bisa, tapi final pass-nya itu ya. Kan crossing dari kiri, crossing dari kanan itu Donitri masuk apalagi tuh Om ya? Iya, dari sebelah kiri gitu. Dan banyak banget tuh crossing. Iya, dan Hartman itu mention banget Donitri itu berani untuk ukuran usia 20 apa 21 dia. Main di tim senior, terus dikasih kesempatan sedikit semalam kan kesempatannya kan. Itu dia berani memperlihatkan. Dan Calvin Verdong juga sempat bilang di mix zone. Ini yang mungkin nggak kelihatan di kamera gitu kan. Calvin Verdong bilang khusus untuk Donitri, istilahnya gini, lo main kayak di latihan aja deh gitu. Jadi supaya bebannya itu terangkat gitu. Kalau saya ngelihatnya pemain-pemain diaspora, pelatih itu benar-benar membawa vibes positif dan menyemangatin pemain-pemain seperti Beckham, seperti Donitri, terutama yang muda-muda gitu. Dan kenyataannya memang akhirnya Donitri sama Beckham, Rizky Ridho itu bisa mainnya juga mainnya bagus gitu ya. Jadi artinya secara keseluruhan ini awal yang baik. Meskipun mungkin pelatih juga bilang waktu konversi malam, saya tuh sebenarnya kepengen menang, pengen menang banget gitu ya. Meskipun titelnya uji coba gitu ya. Tapi untuk kemenangan itu
membangun kepercayaan diri itu penting banget buat tim. Dan dia akan evaluasi dalam 6 hari. Makanya semalam tuh saya sempat tanya, apa sih kira-kira yang paling penting yang harus diimprove gitu. Dia bilang, saya nggak bisa jawab sekarang karena saya masih harus evaluasi, tapi yang jelas saya kepengen banget menang dan saya itu nggak kepengen ngomong ketika masih emosi kayak sekarang gitu. Dia gue ngelihat public speakingnya bagus banget nih ya, vibes-nya positif gitu ya. Dan sekali lagi untuk dasar untuk 2 pertandingan awal dengan dia sebut pemain ini nggak langsung datang barengan loh, banyak yang terlambat datangnya karena kan di Eropa masih main. Hanya punya 2 kesempatan latihan ketemu langsung, ketemu langsung. Iya. Ada beberapa ada satu mungkin pemain yang udah lama nggak join misalnya si Elkan dan langsung main 90 menit di pertandingan. Jadi starter di pertandingan pertama gitu. Jadi ada kendala-kendala yang dihadapi. Dia juga sebut jam tidur, jet lag gitu. Itu juga itu disebut bahwa ada pengaruh-pengaruh, ada masalah-masalah yang dihadapi dalam persiapan ini. Dengan sederet tantangan itu, dengan permainan seperti semalam, saya sih ngelihatnya oke, ini start yang bagus gitu ya. Dan tanggapan dari netizen overall kalau menurut saya ngelihat dari positif medsos itu positif gitu. Mengingat ya kita sempat mengalami turbulensi kan, ya kan? Harus diakui supporter terpecah gitu kan ya. Ada wah ini tuh. Tapi mudah-mudahan ini langkah awal yang bisa mempersatukan dan hasilnya mudah-mudahan bisa positif. Amin. Pastilah harus positif lah karena kita juga merasakan tuh lihat juga pertandingan. Nah, Bang Rijal, kemarin juga Abang bisa lihat ya, pertandingan juga memang kita menguasai sih bilang ya. Menguasai juga gitu. Terus yang paling saya garis bawahi adalah bener tuh. John Hersman ngebelain pemain yang dibully. Menurut Abang itu penting gak Bang? Ya kalau pelatih membelain pemain sih wajar ya. Karena kan gimana juga pelatih juga harus menjaga mental si pemain itu sendiri. Nah itu maksud saya. Iya kan, karena ya apapun yang terjadi dengan pemain, pelatih itu pasti paling tahu dengan kondisi dia, kapan dia baru bergabung, dengan kondisi dia seperti apa, pasti pelatih paling tahu. Makanya ya wajar kalau tadi Mas Erwin bilang Herman sangat mensupport pemain, wajar. Dan itu bagus lah buat perkembangan ke depan, bagus gitu kan. Public speaking juga bagus ya Bang. Ya, jadi dia ngebangun narasinya tuh nggak apa istilahnya nggak ngasal gitu. Negatif lah. Iya nggak negatif, nggak nyalain orang juga gitu. Om, ini sama-sama Rijaldi nih. Ini Rinaldi. Ini Naldi Rijaldi. Nah. Om Lukas silakan. Gimana pendapatnya? Yang Lukas tumbuh. Gini, gue mungkin termasuk yang masih rada trauma ya sama fisik ya, terutama fisik pemain lokal. Sorry nih ya. Oke. Nah ini beda nih. Iya. Soalnya gini, kalau kita perhatiin dalam 2 pertandingan sebetulnya John Herdman ini emang punya skema ya. Waktu lawan Saint Nevis, 2 pemain lokal kita itu emang dimainin panjang tuh durasinya. Pemain yang bermain di liga lokal. Kalau ngomongnya gitu doang nanti Oke. Itu kan emang dimaininnya durasinya panjang, tapi ketika lawan Bulgaria praktis sebetulnya yang kita harapkan ya kayak Beckham Putra atau kemudian si Doni ya. Tapi itu kan juga John Herdman emang punya skema ya, emang waktunya cukup nanti babak kedua deh. Gini, pemain nasional kita terutama yang di liga lokal ini kan maaf nih, jadi dulu pernah ada salah satu analis fisik ya, anak Jairo Matos, kalau mungkin ingat itu pernah datang ke kantor. Jaino ya. Namanya Jaino Matos. Dia itu bawa analisa bahwa waktu itu tahun 2000-an zamannya Andik Firmansyah. 2000. Jadi dia paparin tuh bahwa VO Max-nya pemain nasional itu nyaris hanya Andik yang lolos untuk kelas Asia. Artinya 75 menit dia itu udah masuk klasifikasi untuk main di sepak bola Asia ya. Selebihnya kalau dipaksain itu kalau nggak cedera yang kedua mati gitu lah ya. Nah dari situ sorry nih ya, maaf banget gitu loh ya. Gue sih berharap hal itu udah bukan udah di zaman sekarang itu nggak terjadi lagi gitu ya. Artinya peningkatan fisik pemain-pemain yang main di liga lokal itu udah 100% lah ya. Tapi kalau kita lihat dalam 2 pertandingan kemarin FIFA Series
FIFA Series ini uji coba yang dilegalkan sebetulnya. Nah itu kan menunjukkan bahwa sekarang peran pelatih nih yang menentukan. Karena kalau kita lihat waktu lawan Saint Nevis itu Donitri bisa main 90% dengan catatan Saint Nevis itu ya oke, secara Peringkat. Masih di beda bawah. ya, secara teknis maupun secara peringkat. Tapi ketika melawan Bulgaria, Iya. bagaimana si John Hartman itu memasang nyaris hanya menyisakan siapa? Rizky Ridho dan Sananta. Sanantara Madan. Dua. Jadi menurut gue sekarang ini John Hartman yang bisa menentukan siapa nih dari pemain-pemain lokal yang bisa untuk minimal satu babak bisa main maksimal. Jadi kesimpulannya dari omongan gue ini bahwa John Hartman mau nggak mau ketika bertemu lawan Eropa atau mungkin lawan peringkat di atasnya mau nggak mau dia akan lebih dominan ke pemain-pemain diaspora ya. Sementara pemain yang di liga lokal itu hanya baru sebatas melengkapi. Walaupun jangan itu dulu ya, jangan nggak optimis ya. Optimis tapi John Hartman punya hitungan gitu. Dan itu ketika lawan Bulgaria itu kelihatan banget dia punya kemampuan untuk secara matematis, sport science dan lain-lain. Oke ya. Walaupun kita masih kalah ya. Keren. Itu dulu aja. Benar. Sesuai sih, karena kan John Hartman itu yang terkenal dengan analisnya ya, Bang. Analisis. Benar kan? Iya, betul. Ya, dari awal gitu. Nah, Mulai ini banget gitu. kelihatan banget ya ketika saya juga sebenarnya gini, ketika pas lawan yang pertama tuh Saint Nevis. itu, Ya. saya pikir juga saya nggak tahu, kepikiran aja, ini kayaknya mungkin bakalan diganti nih kalau untuk lawan Bulgaria gitu. Ternyata bener, Yes. saya bilang, tapi baik lagi yang bilang Rizky Ridho masih ada, Sananta Iya. masih ada, berarti emang Udah lolos tuh dia. maksud saya, wah ini berarti memang ada sesuatu yang lain nih Ya, gitu. artinya pada pertandingan lawan Saint Kitts Nevis itu kan mungkin John Hartman tahu lah apa kemampuan tim lawan seperti apa. Iya, itu. Artinya di pertandingan inilah kesempatan pemain lokal kita bisa tampil gitu kan. Kelas Donitri, Sananta, Beckham Putra itu masih bisa tampil gitu kan. Mungkin di situ dia bisa mengamati. Tapi kalau pantauan gue sih dari dua pertandingan ini kita nggak punya greget di gelandang yang menobrak gitu kan. Iya. Dari dua pertandingan ini kita pertandingan Bisa pertama tembus kanan kiri doang kita. iya, pertandingan pertama kita bisa banyak bergerak itu dengan adanya Beckham kan. Tapi pertandingan kedua kita sama sekali nggak bisa tembus tengah. Iya, Main kanan kiri aja, bahkan kanan kiri banyak. Ole aja yang biasa main di belakang Sananta dia Kanan. terpaksa harus turun ke bawah, buka kanan, buka kiri Iya. supaya dia bisa dapat bola gitu kan. Artinya tengah ini benar-benar harus, saya rasa ini suatu PR buat John Hartman mencarilah figur gelandang yang bisa untuk melakukan terobosan di belakang striker gitu kan. Sorry, pertanyaan gue ya. Waktu lawan Bulgaria itu kan kita praktis sudah ngurung tuh Iya. ya. Serangan emang untuk menghadapi tim yang ya katakanlah Parker Bus, serangan sayap emang sangat dibutuhkan. Iya. Tapi yang gue nunggu banget tuh waktu kemarin itu adalah kok nggak ada ya usaha untuk menendang jarak jauh ya. Nggak ada. Karena menendang jarak jauh itu ada dua kemungkinan, Bos. Ya, pertama emang masuk atau kedua menghasilkan rebound. Dan menghasilkan rebound itu otomatis Sananta atau bola muntah ya. Nah, pertanyaannya apakah kita kekurangan orang untuk melakukan tendangan jarak jauh? Cannonball. Kalau zamannya si Marcelino, dia walaupun selengean, walaupun Bisa akselerasi ke dalam, masuk. iya, rada-rada nggak mikir gitu, tapi dia tetap ada usaha untuk melakukan tendangan ya, walaupun akhirnya ke awan gitu atau apapun, tapi minimal dia ada usaha untuk melakukan tendangan jarak jauh gitu. Nah, menurut Bung Rizal apa nggak ada ya, atau emang si John Hartman melakukan itu metode supaya nggak ada tendangan jarak jauh ya? Kalau metode sih kayak enggak ya, Mas Edi ya. Karena namanya kita bermain bola itu kan biasanya kita melihat situasi. Iya. Kalau memang situasi itu kesempatan ada, saya rasa biasanya sih Pelupesi atau sekelas ini pasti mereka melakukan itu karena mereka punya sih biasanya suka. Tapi mereka memang- punya kemampuan itu. Tapi kan Defense-nya dari Bulgaria memang bagus karena banget. dari kita lihat dari pertahanan Bulgaria itu rapat sekali. Rapat Pak. dari belakang ini. kadang-kadang di posisi itu kadang-kadang ada 5, di depan ada 4. Iya, makanya. Ya kan kadang-kadang itu
kita mau melakukan syuting juga Ada Buang-buang momen peluang. ada momen saya lupa di menit keberapa ketika dapat transisi dari mereka menyerang Ya. ke bertahan itu hampir semuanya mereka itu balik ke kotak malah. kotak. Saya bilang wah Masuk kotak. luar biasa banget. Artinya memang mereka sudah pakemkan itu. Iya. Pada saat mereka serang mereka hanya meninggalkan satu loh, striker yang nomor 10 itu aja loh. Iya. Tapi kalau lihat dari strategi yang mau dipakai Herman kemarin, saya pertama kali condong kayaknya Herman mau main bertahan nih dengan memakai 5-2-3 kan. Lawannya kan pakainya kan 4-2-3 kan. Mau main 2-3 4-2-3-1. Saya bilang mau main bertahan nih, mau pakai ala Sintayong, pakai 5 di belakang. Dan saya pikir juga tadinya si Verdong di kiri nih, ya kan, ternyata Verdong kan ditaruh di tengah. Ya kan, dia berdua sama Pelopesi yang di dua jangkar. Nah, ternyata mungkin ada perubahan ketika ternyata maunya bertahan tapi tiba-tiba kok dikasih peluang untuk open play. Jadi kemarin kan jadi open play kan kita mainnya kan. Kalau saya lihat si 5-2-3 itu pemain bertahan Harusnya. serangan balik tuh, ada serangan balik tuh kan, ya kan tapi ternyata tidak parkir base, langsung menyerang begini main nih ya. Dan ternyata yang dilakukan terbalik, Bulgaria justru yang bermain bertahan malah tadinya juga kan dari awal juga kita sudah nge-push terus tuh di menit sampai menit ke-15 kan. Wah, di-push terus nih, saya bilang gitu kan. Menurut saya kayaknya tinggal nunggu gol aja nih, saya bilang gitu kan. Tapi nunggu gol, tapi seorang Sananta, seorang Oli Romeni tidak terlalu jauh keluarnya. Jadi transisinya terlampau ini kan. Artinya bahwa dua pemain ini sebenarnya tipikalnya adalah pemain yang tidak bisa mencari bola, tapi bola mencari dia. Tidak seperti Rafael Struijk. Rafael Struijk adalah pemain yang memang mencari bola, jemput bola. Kalau ini enggak, dua pemain ini seperti tipikal nunggu bola. Nah itu tapi harus mereka dilayani jauh, makanya kita tidak pernah ada bola sampai ke gawang. Itu sih yang saya lihat sih kemarin. Siap. Berarti secara garis besar nih kalau saya garis bawahi, walaupun kita dapat perak ya kan di event event internasional ya FIFA Series ini, ya berarti rata-rata semuanya puas lah ya. Puas gitu. Saya kembali ke tadi Mas Herman bilang bahwa itu memang sudah tipikalnya John Herman. Bahwa dia dari awal saya bilang dia sangat mengagungkan kemenangan, sangat mengagungkan kemenangan. Bahwa bagi dia kekalahan adalah bikin dia stres, ya kan, bikin dia very upset lah pasti kan, sangat kecewa. Dia nggak mau timnya yang diasuhnya itu kalah, nggak mau dia. Maka itu Herman tuh tipikalnya seperti itu. Nah, mentalitas yang bagus sih sebetulnya. Ya bagus. Dan saya pendapat juga dengan udah Dedi yang bilang bahwa Herman mungkin juga akan membaca nih kan di tim ini kan di pelatih kan ada dua pelatih fisik, ada dari Indonesia, ada dari luar kan, artinya pasti juga menakar stamina pemain juga kan. Oh setelah kemarin Beckham sudah begitu kerja keras dengan 2 gol dan ini Donitri main 90 menit ya kan, dan ini pemain mereka pemain yang masih pada muda-muda untuk melawan Bulgaria ya mungkin diserahkan dulu lah, kita nggak kita tunggu dulu, kita main. Saya udah yakin pasti akan lebih banyak pemain abroad yang turun, pemain apa diaspora pasti, karena kan Eropa nih yang saya sesuai lah ya. Tadi saya bilang condong turunkan pemain yang biasa main di Eropa untuk lawan Bulgaria. Yang menarik juga Mas sebenarnya gini, yang pertama udah Dedi tadi bilang kenapa nggak ada tendangan dari jarak jauh gitu ya. Kebetulan saya kan ada di bawah motret kan, jadi di belakang gawang kan, fotografer di situ. Itu kalau dari situ kelihatan banget pemain Bulgaria tuh memang rapat banget gitu ya. Oke, Joe Pelupesi, terus ada Ivar kadang-kadang ya, Verdong ada di luar kotak penalti. Tapi memang kesempatan untuk syutingnya susah karena emang serapat itu gitu. Jadi kalau dari bawah, dari belakang gawang tuh kelihatan gitu. Ya. Dan kelihatan memang memaksimalkan kiri kanannya gitu. Karena memang yang di depan ini rapat banget gitu ya. Terus yang kedua Mas Verkot, John Herman itu dia bilang juga di konvers, nggak mudah karena dalam 2 pertandingan itu ada 2 sistem yang dimainkan sama dia. Jadi ketika bertahan itu ada 2 sistem. Jadi buat pemain itu adaptasi yang luar biasa juga gitu. Dia applause untuk pemain karena dalam waktu yang singkat bisa pemain itu benar-benar dicekokin istilahnya ya. Itu mereka persiapannya untuk pelatihan sistem nggak di lapangan. Mereka mainnya di hall basket. Jadi nggak boleh dilihat, nggak boleh didatengin. Jadi setelah dari hall basket mereka baru geser ke lapangan ke Stadion Madia.
Jadi sebelum di Stadion Madia yang boleh didatengin sama wartawan, itu mereka latihan taktik. Mereka main latihan taktiknya itu bola tangan Ya, di hall basket. Jadi dalam waktu yang sangat singkat, mereka dicekokin main taktik seperti apa, itu merupakan sebuah tantangan juga buat pemain. Dan waktu lawan Saint Kitts and Nevis, itu memang beda banget sama Bulgaria ya, kualitasnya beda. Iya. Verdonk, Herman, Kevin Dix waktu diwawancara sama wartawan itu udah bilang bahwa ini lawan yang susah, nggak bisa dibandingin, dan kelihatan dalam gaya mainnya gitu ya. Waktu lawan Saint Kitts and Nevis, kenapa si Beckham, Ole Romeni itu bisa lancar Santai banget aja, lancar. karena Nggak masuk. bolanya ditaruh di pemain belakang lawan, Iya. mereka Kejar, Nah, iya. itu kelemahannya Saint Kitts and Nevis. Itu yang nggak ditunjukin sama Bulgaria. Bulgaria pinter banget kan, Pinter. dia nggak bikin supaya bola Di belakang. ditaruh di belakang itu pemain lawan dapat, nggak, karena dia jaga jaraknya pinter banget gitu. Iya betul, setuju Jadi itu yang di Pengalaman yang- Eropa aja, Pak. Iya. itu yang dibilang Ada berapa sama- kesempatan kan? Adu duel, Iya. kalah. Jadi itu yang dibilang sama John Hartman bahwa Bulgaria nggak akan semudah Saint Kitts and Nevis karena mereka transisinya bagus, mereka juga mainnya cepat sekali ketika mendapatkan serangan gitu. Jadi mereka udah disiplin, mereka pinter baca permainan, itu yang bikin susah Memang. cetak gol Tapi semalam. juga bukan Bulgaria doang yang transisi bagus. Saya justru mendapat menilai plus positif buat timnas kita. Iya. Kalau saya lihat ya, karena kalau saya lihat posisi standar Edmund ini sebenarnya belakang 3. Iya. Karena dilihat dari pertandingan pertama lawan Saint Kitts itu, kita lihat Donitri, Kevin Kevin. Dix, itu tinggi loh di atas, Ya. meninggalkan 3 di belakang. Jauh banget. Jadi kalau kita bilang ber-4-4-2, jadi Omar Rido pertama dia main di bek kanan, tapi pada saat Kim mulai, dia mulai agak ke tengah, masuk ke dalaman, dia ke dalaman, ini keluar. Jadi memang dia tetap 3-4-3 kalau saya sih lihat ya. Berarti Saya lihat. benar kalau dibilang Berarti berarti itu- sistemnya berjalan. Artinya ya mungkin dengan informasi tadi dari Mas Erwin yang mereka latihan di dalam hall basket itu ya, mereka mungkin kalau kita bilang latihan shadow ya, latihan Iya. pergerakan. Pada saat bola ini serangan ini akan seperti ini. Itu yang Saat mungkin menyerang yang- bagaimana bertahan. itu salah satu strategi pelatih supaya tidak diketahui oleh pers. Iya. Karena gimana juga pers kan bisa juga bocor Iya. atau bagaimana Di-share lah strateginya, pasti. gitu kan. Cuman yang jadi pertanyaan yang jadi bikin penasaran saya dengan cara main seperti semalam itu kan Bulgaria sebetulnya nggak banyak keluar menyerang gitu. Iya. Pertahanannya tinggi Indonesia gitu kan. Iya. Kalau ketemu lawan kayak Australia, waktu Australia lawan Indonesia main di Australia, Iya. itu kan tinggi juga mainnya tuh. Betul. Iya. Ketika ketemu pemain Sama-sama, pemain yang cepat juga untuk serangan balik. Nah, itu yang Habis jadi juga ya. ujian sih. Iya. Kayak apa sih kayak mainnya ya, ini baru 2 kali main dan macam-macam lawannya kan masih akan banyak gitu. Iya. Bulgarinya juga sabar terlihat, Iya. nggak mau sembarangan. Statementnya itu benar-benar bagus. Saya menjaga marwah jangan sampai kalah aja dulu. Iya, Keren itu. Bulgaria juga kan informasi kan di sini kan sedang persiapkan juga kan buat Piala Dunia berikutnya. Dunia. Karena kan ini kan baru pelatih baru nih. Iya. Ya kan, main juga masih muda, hanya beberapa pemain senior di Bulgaria. Mhm. Jadi mereka benar-benar baru juga, sebenarnya Mempersiapkan baru juga. ya. Artinya mereka juga ya taruhan mereka gimana main supaya kita nggak kalah gitu aja. Oke. Jadi secara keseluruhan timnas kita melawan Bulgaria oke lah ya, overall bagus Oke, lah ya. oke. Kalah cuman karena penalti. Keseleo. Kasleo. Dan kena bully juga nih. Bener gak pemainnya? Siapa Siapa dong? Sehingga Yang penalti kan di Kevin Dix. Dik, Kevin Dik nih tadi saya lihat di medsos agak lumayan rame diserang dia. Ya, tapi Gimana pendapatnya? Bagusnya Herman ini kayaknya tutup telinga buat netizen. Iya Justru dia- Malah ngebelain dong. Iya, bahwa dia mungkin tidak seperti pelatih sebelumnya yang kupingnya panas. Kalau ini tidak. Artinya pemain ditentukan oleh netizen kan bisa begitu. Kalau sebelumnya kan kayak seperti itu kan. Yang disukai netizen pasti ditunjuk. Karena demi banyaknya ini ya penonton berdatang ke stadion. Kalau ini kan Herman nggak pentingin itu. Herman pentingin bahwa ini tim saya ya, ini pilihan saya, bahwa apapun yang kata orang ya terserah, pokoknya ini tim saya gitu aja. Dan kan dari awal udah saya kasih tahu bahwa Herman ini orangnya adalah harus sabar. Kalau tidak sabar ya nggak usah pilih Herman waktu itu. Saya bilang dari awal ya kan, harus sabar. Kalau Herman pasti akan ke 2030 urusannya, masih panjang loh. 2030 tuh masih 4 tahun ke depan. Setelah melewati Piala Dunia 2026, artinya kalau Indonesia tidak sabar, Indonesia nggak sabar ya berat buat Herman. Artinya bahwa Herman butuh dukungan itu. Ya memang sih patokannya tim nasional menang, ya kan, menang trofi segala macam. Selama ini kan kita kan sudah miskin trofi segala macam. Ya, tapi bagi Herman ya bahwa
biar dikerja dulu lah masalah sih, biar dikerja dulu. Yang kemarin toh kita sudah lihat satu progres yang bagus lawan tim sekelas Bulgaria. Ya, meskipun Bulgaria bisa membaca daya serang pemain kita, tim kita, tapi setidaknya bahwa kita bisa bermain dominan Betul. sampai 90 menit melawan tim yang 7 kali lolos ke Piala Dunia. Ya kan, itu aja sih. Keren. Gimana Om, penaltinya Om? Penting nggak sih? Ya kalau penalti namanya main bola ya. Kayak penting selain juga nggak sengaja kok dilihat kaki kan menekuk aja sedikit. Itu di penalti kalau saya lihat kan karena ada touch-nya aja nih. Ya, Pintar juga pemainnya sih. Hanya ada sentuhan terakhir Sentuhan doang. aja. Kalau nggak ada Iya. sentuhan kan itu. Itu benar-benar VAR banget Itu wasitnya kan Malaysia itu. Oh, Iya, ini iya. jadi masalah juga Ya, mungkin. Malaysia apa Singapura? Malaysia. Malaysia. Wow. Ada apa nih? Tapi gini Edi, opa gua Sir Alex Ferguson. Hei, ngeri nih. Ngeri. Ini saudaranya Om Opa. Lukas. Opanya ternyata. Iya, Sir Alex, opa pernah ngomong. Jadi ada 4 hal kata dia ketika tim itu akan menang. Ini untuk ngebahas itu ya tim nasional kita. Faktor pertama itu passion, hasrat ya. Kemudian faktor kedua adalah materi pemain. Faktor ketiga adalah pelatih yang tahu segala hal. Yang keempat ini keberuntungan. Yang 3 faktor ini bisa dihitung, satu-satu yang nggak bisa hitung adalah keberuntungan. Nah kalau kita lihat dari semalam ya, waktu lawan Bulgaria, passion, kita lihat passionnya gimana? Bagus. Oke kan? Udah dapat Tim nasional walaupun diaspora Iya. dan blendingnya dengan pemain Rasanya ada nih, mulai ada nih, mulai liga timbul lokal, nih. oke dong ya. Kemudian materi pemain nggak kaleng-kaleng dong Iya. sekarang. Iya. Diaspora nyaris Satu tim. iya apa Dan bukan namanya pemain kelasnya ecek-ecek, kelas iya, atas Eropa ya. semua. Oke. Dan kemudian John Hartman sebagai pelatih yang kita bilang tadi pelatih yang tahu segala hal. Ya tadi yang gue bilang dia tahu bagaimana kapan nih masukin si Donitri, kemudian kapan dia masukin si Beckham. Artinya dia paham banget dengan dengan timnya dan juga dalam kondisi yang dia hadapi Iya, gitu ya. Dan satu-satunya yang nggak bisa dihitung adalah keberuntungan. Ingat Iya. kita 2 Kali kali kena tiang. tiang. Mister. Kemudian sementara dengan sontekan yang nggak jelas gitu, Bulgaria Penalti. dapat penalti. Iya. Artinya 4 faktor tadi itu udah terpenuhi sih sebetulnya Ed. Iya, Ya. setuju. Jadi yang nggak terpenuhi itu hanya keberuntungan. Jadi kalau kita bilang tim nasional kita bagus semalam lawan Bulgaria yang notabene papan atas di kalangan Eropa, ya kita harus kasih bilang bahwa lu emang progres gitu. Iya, progres ada. Jadi harus diakui itu gitu. Gitu Ed. Siap. Ternyata memang harus punya proses juga ya, yang Iya. tadi Om bilang ya. Kita harus juga sabar gitu istilahnya. Gitu. Oke, di babak kedua perubahan cukup terasa ketika Donitri masuk nih. Tadi kita sempat bahas ya. Iya. Dia berani melakukan akselerasi, kemudian juga umpannya yang ternyata lewat begitu aja banyak. Ya Om ya. Iya. Ini gimana kira-kira Om? Ya ada umpan dia yang mengecoh sampai 2 pemain Bulgaria tabrakan. Ya kan, akhirnya Lucu tuh. dikasih Jadi umpan. meme tuh kalau menang. Umpan bagus, tapi juga artinya ya tadi Mas Ren bilang bahwa pemain Bulgaria sudah siap di sektor pertahanan. Itu udah siap semuanya tuh udah. Bola apapun sudah sigap mereka. Artinya bahwa pasti berani, mereka tahu sudah membaca bahwa Indonesia akan menyerang dari flank. Udah pasti itu udah kebaca banget tuh. Udah kebaca banget sama pemain Bulgaria. Jadi kenapa nggak coba ngambil dari tengah, ya kan? Ngambil dari tengah kita coba. Bahkan kemarin si Erkan Bagot pun juga artinya diminta supaya ke depan karena kan faktor tinggi badan kan segala macam sama dia ICS kemarin kan malah banyak ke sana kan. Ya menurut saya sih itu sih kenapa kalau kemonotonan itu kenapa yang kalau flank terus dipaksakan di flank terus kenapa tidak tengah, apalagi di babak kedua sebenarnya kan Ode Romani lebih banyak main di tengah tuh sebenarnya ya kan, digantikan posisi Sananta kemarin. Setuju nggak sih itu memang sudah terbaca sama Bulgaria? Karena kenapa? Ketika kejadian yang kena Mister. Itu kan dari tengah. Iya. Ya kan? Itu dari tengah tuh. Terus yang kedua ada tendangannya dari Rizky Ridho. Iya. Sama kan itu juga Sama kan? juga. Namanya dari tengah juga tuh sebenarnya. Sebenarnya gini, kebetulan pas babak kedua saya motretnya itu di sisinya Donitri. Nah. Ya, jadi sisi kanan gawangnya Iya, iya. Bulgaria. Bulgaria. Coba diinget-inget deh, berapa kali
crossing itu yang bisa nyampe ke pemain kita. Iya. Kan hampir nggak ada. Jadi artinya kalau pertanyaannya Edgar, apakah udah diantisipasi sama Bulgaria? Sudah dan berhasil. Berhasil, iya. Jadi itu terbukti jarang ya. sekali kejadian crossing nyampe. ke pemain kita. Entah itu gagal nyundul atau gagal nendang, selalu crossingnya itu bisa di clearance. Jadi memang kalau pertanyaannya itu tadi, iya sudah diantisipasi dan berhasil. Makanya Herman bilang bahwa salah satu kelihatan kekurangannya adalah dimasuk ke kotak penalti gitu dari samping gitu. Jadi strategi untuk dari samping udah oke, tapi yang nyambutnya itu yang belum. Sebenarnya di pertandingan pertama kan udah kelihatan itu. Kevin Dix masuk terus dia track back umpan tarik nggak dia cutback nggak ada yang terima gitu. Padahal di situ ada Sananta, ada Romeni. Memang kelihatan chemistry-nya sih belum dapat sih ya ketika masuk ke dalam kotak, terutama masuk crossing. Karena kalau yang Rizky Ridho sama yang kena mistar itu kan bukan dari crossing gitu. Iya, itu umpan dari terobosan, tengah, itu yang saya bilang. Jadi PR-nya memang di situ sih. Oke. Nah, oke. Terus ketiadaan gelandang kreatif nih, apakah jadi sumber masalah juga? Kira-kira tadi Bang Rijal sempat bilang? Ya itu dia yang tadi gue bilang, karena kita bermain terlalu dari pinggir, jadi memang tengahnya ini nggak ada gelandang kreatif ya. Sebenarnya dari tim yang ada sekarang ini, yang gue lihat cuma ada ya Beckham Putra doang, ya kan? Untuk pemain diaspora ini nggak ada gitu, pemain gelandang yang kreatif. Yang gue harapin kemarin sebenarnya Ratnar itu kan skill ballnya lumayan juga dan dia bisa ngacak-ngacak juga, tapi kemarin nggak muncul. Sebenarnya sih kalau menurut gua sih ya di situ ada timnas kan sempat manggil ada Kakak Riki, ada Eza gitu kan. Ada mungkin dua orang itu boleh harus dicoba lah gitu kan untuk menutupi kekurangan ini gitu kan. Karena gue lihat di sini ada bukannya kata diskriminasi ya. Ada pemain juga yang sebenarnya di situ kapasitasnya banyak gitu loh. Kayak Eliano di situ bermain nggak ketika di Persib. Iya. Kalau di Persib dia main kemarin Eliano tuh. Eliano mainnya juga pemain lokal biasa aja gitu. Malah jadi nggak muncul. Iya kan. Nah, artinya Iya, gue setuju sama Rijal. Soalnya dari dua gelandang tengah kita, si Joey Pelupesi sama Verdong. Praktis kan kelihatan semalam tuh lebih ke belakang ya. Iya. Karena kan dia pakai dua pivot kan. Betul, makanya dibutuhkan ya Kakak Riki itu ya. Iya. Bukannya dibutuhkan orangnya, tapi sekelas seperti itu. Iya. Marcelino. Biasanya kan gitu ya. Marcelino atau si Tom Haye ya. Tom Haye gitu kan. Yang Fahri Usai ini nggak masuk ya? Kalau dulu gelandang kreatif. Kalau dulu ada Fiorentina dulu. Ansari atau Fahri. Nah, jadi gelandang yang kemampuan keeping bolanya oke, sama punya ini tendangan jarak jauh. Akselerasinya kan. Kita nggak ada di skuad kemarin, kita lihat. Aku setuju ada tuh, ya. Bang Rijal. Karena ya gue lihat gelandangnya itu aja, dan kita lihat dua pertandingan Eliano ya mainnya begitu. Ya boleh lah kalau di Persib kita acungin jempol lah dia ya. Jadi gelandang dua kita itu bule banget. Jadi Bule disiplin sesuai sama permintaan pelatih. Iya, notebook banget. Itu aja tuh artinya ya. textbook banget, artinya bahwa yang dilakukan Bule banget lah pokoknya. Disiplin. Yang dilakukan Verdong sama Pelupesi pun juga dia ngambil serangan, mereka ambil serangan juga dari flank. Iya. Tidak Nggak berani ke tengah. nggak berani. Mungkin itu instruksi dari Herman, kita juga nggak tahu. Ya juga mungkin satu pertanyaan kalau saya sih Om Deddy, satu pertanyaan yang pertandingan kedua itu kenapa si Nathan Oncong taruh back kiri ya, sisi kiri, padahal kan yang kalau yang kita tahu kan dia bermain biasanya di posisi tengah. Si John Hedman ini lebih milih Verdong yang tengah, tapi Nathan yang keluar. Kalau menurut gue si Nathan itu aslinya memang gelandang kiri, back kiri. Kalau di back kiri yang bisa difungsikan sebagai gelandang kiri. Nah, yang gue lihat dia itu berdampingan sama si Ragnar Oratbangun. Ragnar Oratbangun itu punya kemampuan keeping bola yang bagus. Ya. Jadi kalau gua lihat sih Nathan itu diharapkan untuk melayani si Ragnar Oratbangun. Cuma ya balik lagi tadi markingnya si Bulgaria itu oke banget. Iya. Jadi tergantung si Nathan nih, dia mau ngasih bola panjang atau ngasih bola pendek gitu loh. Kalau soal gelandang kreatif ya, di pertandingan pertama sama pertandingan kedua, setelah pertandingan pertama tuh gue sempat nanya habis latihan waktu mau lawan Bulgaria, gue sempat nanya, Ole
itu kan sebelum Herman datang itu striker. Iya. Tapi di pertandingan pertama dia ditarik ke belakang, yang main di belakangnya Sananta. Gue sempat nanya, sebenarnya tipe striker kayak apa sih yang dibutuhkan di gameplay seperti Herman ini ke dia? Gue nanya. Cuman itu nggak terjawab karena dia lebih menjawab Sananta itu tipe yang dibutuhkan, dan dia langsung nyambungnya jangan dibully dong. Sananta ini punya peran gitu. Tapi dari pertanyaan gue itu kenapa kok gue nanya gitu? Karena gue ngelihat perannya Ole ini lebih kepada orang yang kreatif. Gitu. Iya, betul. Jadi kalau ditanya siapa yang kreatif, gue ngelihatnya di tim dan gameplay seperti kemarin itu, Ole. Verdong sama Jordi Amat di pertandingan pertama memang ngejadi holding. Ole sama Beckham yang dijadiin pemain yang kreatif. Yang gitu. kreatif. Jadi itu yang gue ngelihatnya skema di pertandingan pertama dan kedua yang dimainkan sama Ole. Kalau di pertandingan kedua kan yang jadi Beckhamnya kan Ragnar, Iya. ya kan. Jadi Ole ini memang turun ke bawah, ya kan. Terus mainnya melebar karena dia penguasaan bolanya kan istimewa kalau gue Bagus. melihat kan. Iya. Dia ngetrik gitu, Iya. ada loh itu melawan Bolanya pemain cakep. Bulgaria aja. Kemarin ngetrik-ngetrik aja kan gitu. sempat di tackle kan? Iya, jadi artinya Orang pikir kita mau di passing, ya dia bawa. iya, Gila, jadi keren. memang artinya untuk mencari seorang pemain yang kreatif, mungkin itu peran yang Iya. peran baru dari Setuju, Ole setuju. sekarang gitu. Ya dia waktu jadi striker bagus. Ketika dimainin jadi pemain di belakang striker, bagus juga waktu lawan Iya. Saint Kitts, 2 assist, Iya. 1 gol gitu. Jadi artinya ada perubahan peran dari Ole sih dari pemain striker untuk jadi pemain yang lebih kreatif di belakang striker. Cuman masalahnya kan gitu, siapa nih kira-kira strikernya nih? Itu PR besar. Apakah Sananta, itu balik apakah lagi. Jens, apakah Mauro gitu ya. Mungkin di pertandingan kedua kemarin kalau misalnya Mauro itu nggak cedera, Mauro yang jadi striker. Tapi kan cedera. Iya. Jens Raven masih terlalu muda dan gabungnya kan juga belakangan gitu. Jadi akhirnya Sananta lagi gitu yang dimainkan. Ya. Butuh Bambang Pamungkas kayaknya. Kakak Boas dong. Kakak Boas juga keren. Ya, berarti kalau lihat progres timnas semalam dan dari 2 pertandingan ini berarti puas lah ya. Progres lah ya, ada progres. Dibilang puas belum tentu puas gitu kan. Jangan dibilang puas. Progres. Progres lah. Kita juga setuju sih memang. Dibanding sebelumnya udah positif lah. Menjanjikan ya. Menjanjikan. Ya kan Karena beda 2 pelatih sebelum beda lah. Artinya ketika Sintayong kan dia benar-benar membangun. Iya. Membangun dari awal. Betul, dia tanganin dari U20 ya Mas ya. Dari U20 dan ini sebenarnya ini yang tinggal Hetman tinggal menerima memetik hasilnya aja. Meramu. Hasil dari Olah. Patrick. Hah? Hasil dari Patrick. Nah, Patrick itu tidak pandai untuk meramu. mulai mancing Tidak dia. pandai untuk meramu. Ini mulai mancing dia. Om. Iya. Nggak tahu. Ya kan nantinya perubahan Iya. dari STY ke Patrick. Berarti kan menurut saya menang dan berarti dari Patrick dapat. Iya enggak. Iya, iya. Jadi kalau Patrick Fakta, juga ya. sama sebenarnya posisinya sama Hetman, sama-sama. dia Gue udah belain. punya barang jadi, tapi Patrick gagal. Iya. Gagal. Nah, Hetman menurut saya sih progres. Artinya dia bisa memanfaatkan pemain-pemain yang sebelumnya di ini udah pemain-pemain yang ada dengan lebih bagus gitu lah. Menurut saya sih gitu sih. Meskipun Hetman juga melakukan perubahan posisi ya nggak? Iya. Ya, di Lille kan Sardong kan di back kiri nggak terpisah nggak Iya, ini. iya. Ya kaget dia bilang. Seorang Philip Lam pernah main di back di tengah nggak pernah. Lam itu Philip Lam sampai di 2014 kapten dia di back Iya. kiri. Ya kan? Iya. Nah Setuju, kaget. setuju. Sardong balik ke tengah lagi nih. Iya. Kalian pakai 5 belakang nih, kualitas pelatih ya kan? itu. Nah, itu artinya kan bisa membaca nih seorang Iya, Hetman. kreativitas. Pas lagi selesai konvers Hah? soal Verdong itu dia juga mention bahwa Verdong itu bermain dengan mesin yang luar biasa, Betul. adaptasi yang luar biasa, sama intelijensia yang bagus gitu. Itu semalam Verdong itu kan mainnya tadi dari gelandang tengah, ditaruh di kiri, di babak kedua ditaruh di kanan, di babak kedua juga di tengah-tengah ditaruh lagi di back kiri lagi, balik lagi ke kanan lagi. Jadi ada beberapa perubahan posisi dalam satu pertandingan yang dilakukan oleh Verdong. Kalau gue bilang sih istimewir nih pemain. Nah, tapi ini kembali Oh, tadi iya. ke udah Dedi bahwa ini omongan Polosin ya. Udah lo main bola aja, Asik. ya kan? Lo main bola aja apa yang lo suka. Iya. Tapi yang penting fisik lo bagus. Iya. Ya kan lo main sebagus apapun kalau fisik lo jelek, tetap jelek. Iya betul. Jadi fisik lo sama Verdong itu sebenarnya karena fisiknya luar biasa. Luar biasa, betul. Setuju Menurut itu. Kalau situ setuju saya. Verdong paling tinggi malah sama menurut saya. Enggak ada matinya tuh orang. Iya. Jual mati di kubur Om. Mainnya enggak ada matinya. Oh, iya. Bener-bener kan mainnya terus ngebut terus. Kan? Ini mulai ada perlawanan, Bu. Nanti mungkin next season kita coba lepas mereka berdua.
Oke, bongkar pasang starting line up dilakukan pada laga lawan St. Kitts Nevis dan Bulgaria nih kemarin. Beberapa nama tak tergantikan. Dan kayaknya nih akan jadi kerangka tim apa John Herman nih. Setuju nggak nih? Setuju. Pemain-pemain Setuju. yang pertama dan yang kedua ada beberapa yang memang tidak tergantikan. Iya sudah. Ijes, Sebenarnya sih kalau Rizky. kerangkanya udah dari awal udah kelihatan Ijes. ya. di pertandingan pertama diganti gitu. Ijes enggak? Kan kaptennya kasih ke kiri. Ke itu Rizky Ridho ya. Karena kan mungkin Ijes kan baru sampai kan, baru sampai. jadi Capek kali ya. capek, rotasi. Nah di sinilah peran pelatih ini, cerdik pelatih ini di sini. Mana pemain yang kira-kira memang kelelahan di luar pertandingan atau apa di sinilah. Ya ini artinya Setuju lah ya. apa yang dilakukan Herman ini menjadi PR buat pelatih-pelatih klub. Iya. Artinya jangan sampai ketika seorang Donny Tri sudah diplot di back kiri, nanti di Persija di gelandang. Ya kan? Nah, itu maksud saya jangan sampai seperti itu. Itu artinya bahwa ya udah digeber di kiri terus aja biar dia semakin matang. Saya kayak gitu kan. Kalau saya sih ngeliat gitu, ini PR juga, artinya harus ada sinergi antara Herman dan timnya dengan pelatih-pelatih klub lokal sih. Setuju sih, setuju. Jadi jangan sampai jadi ngerubah lagi ya. Iya. Kecuali memang pemainnya di atas rata-rata yang tadi kayak Verdong ya Om ya. Taruh di kanan, kiri, gelandang. Oke, Ya dia- kalau dia Verdong fine-fine aja. tadi dibilang dia mau main di kiri, di tengah, di kanan, dia secara kemampuan, secara teknik, fisik dia pasti mampu ya. mampu lah, ya kan. Dari awal pemain Eropa kan, main di Asia ya main masih bisa lah gitu kan. Udah nggak ada raguin lagi kan. Kalau dibilang soal kerangka itu apa ada di posisi-posisi tertentu Tulang yang ya, biasanya tulang. Iya. Biasanya tulang di tengah, belakang, Tengah depan itu ada di posisi-posisi yang rame, Vital. perebutan posisinya rame. Elkan Bagot datang di belakang kan rame banget. Iya. Ya kan? Ada Partner. Jai, ada Justin, ada Rido, Kevin juga bisa main di situ di back tengah. Jadi rame. Terus di tengah ketika Verdong dimainin di posisi tengah, Tom Hai juga Tom masih Hai ada di situ, ada, ya kan? betul. Pelupesi di situ. Ada Mark Locke. Ya kan? Mark Locke juga ada Jenner di situ. Jenner. Ya, Ivar Jenner. Jadi memang Aku jadi aman. jadi rame gitu di Iya, posisi bener, itu. bener. Cuman di posisi striker rame, cuman kita masih Oleh. Masih belum ketemu. Iya, belum ketemu. Masih belum ketemu nih. Belum ketemu bomber aja. Kalau Iya. kita sih udah ketemu tuh si Ole ini ya. Sananta prospek, cuman memang masih mentah. Karena di beberapa pertandingan 2 pertandingan Ya. bagus. Cuma finishingnya Gitu, gagal menurut terus. saya Sananta ini apa namanya? Kurang hoki. Jadi gimana kalau Sananta ganti nama jadi Oki hoki? Caraka. Oki Caraka masuk. Oke Ramadan berarti. Hoki Sananta. Oke Ramadan. Ramadan Sahoki mungkin Oh, bisa oh. jadi. Karena beberapa kali gitu kan jadi kan wajar ya akhirnya netizen mencibir ya. Iya. Ya kan karena ada beberapa momen yang akhirnya ya lucu aja gitu gerakannya nggak mencerminkan dia matang gitu. Ngomong soal hoki biasanya kan pemain tengah atau striker yang gocek. Ini kiper kita digocek sama kiper tadi. Hoki Sananta tadi bilang ini. Enggak, tapi Ed, dari Iya. posisi-posisi tadi ya, depan, tengah, belakang, mungkin yang kerangka paling mantap itu ya di belakang. belakang. Ya, makanya kita setuju ya itu ya. Kalau di belakang kayaknya nggak tengah makin sama goyah ya. depan Antara Ijes, Iya. Rido, itu udah pasangan udah pas. pasti lah ya. Ya tinggal Ah, satu posisi kan. Iya. Bisa Adik masuk, Di- bisa Abner, di- bisa Elkan Bagot. di back kiri itu emang rame, ada Iya. Hapner, ada Elkan Bagot, ada Verdong bahkan masuk ke Ada situ. Dan James. Ada Dan James. Jadi kalau dari per posisi nih, Ed, yang paling mantap kerangka Tim yang sudah tim jelas-jelas sudah ada tuh di jelas belakang udah lah ya. Jadi Oke. buat pemain-pemain lokal kita di mana nih hasil kompetisi Liga 1? Itu pertanyaan bagus. Gini, enggak sorry. Ini gue semalam beberapa kali ngelihat Kevin Dick Iya. mencoba melakukan lemparan jarak jauh, Iya. bos. Nah, gue jadi teringat dong sama siapa? Ya. Karena apa? Sorry. Ternyata itu lemparan jarak jauh itu harus diakui itu menjadi salah satu solusi ketika terjadi kebuntuan. Seperti yang Oke. betul. Beda semalam itu Kevin Dick ketika melempar, dia itu kan dapat. sudut ininya Gampang. sementara si Arhan Arhan itu mah dia lurus, lebih ke lepas. Langsung oval ya. Dia balik lagi ke pertanyaan, ada kesempatan nggak sih untuk pemain lokal gitu? Ya tetap ada menurut gua. Karena bagaimanapun juga ingat waktu lawan Jepang di Piala Asia U20 bagaimana Piala Asia sorry. Itu satu-satunya gol kita kan Dari situ. kan. Ya. Semalam juga hampir, Om.
Ya makanya apakah itu Kalau nggak ada pemain ya belakang itu balik lagi ke Bulgaria-nya. pertanyaan apakah masih ada kesempatan? Ada dong, pastinya ada. Ya soalnya gue pernah berdiskusi ketika orang yang nggak suka dengan diaspora gitu, ya gue hanya menjelaskan bahwa kenapa harus ada diaspora, karena peta dunia itu sekarang sepak bolanya udah nggak mungkin lagi ditembus dengan kualitas yang setengah-setengah gitu, dan kehadiran diaspora itu untuk memberi contoh gitu. Ini loh fisiknya, ini loh mentalnya, ini loh kekuatan strateginya, kira-kira gitulah. Siap. Oke. Agenda berikutnya adalah Piala AFF dan Piala ASEAN nih. Coach John berujar ingin membawa timnas Indonesia juara di level ASEAN. Kira-kira benar nggak? Realistis kan nih? Ya kalau ASEAN masih realistis lah, Oke, ASEAN. ASEAN sih ya. Kalau ASEAN, Nah, itu masih. kalau ASEAN lawan kita kan Beda N ya. Iya kan? Kalau ASEAN kan lawan kita cuma Thailand sama Vietnam. Enggak, masalahnya Piala AFF udah masuk kalender FIFA belum? Udah. Udah ya. Resmi ya. Nah, kalau misalnya masuk kalender FIFA pasti akan ada usaha dari Tapi kan pelatih biar untuk- kalender FIFA juga kan, tapi kan ada kelas-kelasnya. Iya betul. Artinya kan bisa juga klub nggak Nggak ngasih. Enggak, iya itu dia makanya pertanyaannya. kan itu. hanya regional. Iya. Ya kan bisa juga nggak ngasih regional. Itu aja sih. Iya, iya. Jadi kalau dengan komposisi yang ini ya ASEAN pasti dimakan lah, ya kan. Tapi kalau Iya. takutnya kalau seandainya memang tidak turun Iya, full. Nah, itu yang itu kan masalah karena Thailand dan Vietnam tetap jadi mimpi buruk buat kita lah. Iya sih, untuk setuju ASEAN. Berarti kalau buat ASEAN masih pakai tim Indonesia ya, bukan tim Indonesia Belanda ya. Cuma gini, di konvers juga sempat disebut di Herman bahwa ini ada agenda-agenda berikutnya gitu ya. Iya. Terus dia bilang bahwa kenapa kok saya maksimalin pemain-pemain yang diaspora untuk main di 2 pertandingan kemarin? Karena nggak mudah untuk panggil mereka datang. Ya. Setuju, Nggak betul, mudah, jadwal betul. jarang. Dia maksimalin di situ dan harapannya ketika main di Piala ASEAN AFF itu dia sepertinya udah mempersiapkan bahwa ini pemain yang lain yang siap gitu. Jaga-jaga kalau diasporanya nggak bisa datang gitu. Iya. Gue sih ngelihatnya selain vibe positif, ada rencana ke depan yang sangat jelas gitu dari Herman dengan keputusan dia menampilkan pemain yang sekarang kan ada 41 yang dipanggil, Iya. belum sempat kumpul kan udah dicoret, Iya, betul. Iya kan, belum sempat kumpul di Jakarta pemain-pemain, ya kan, sih Iya, benar-benar. iya, Benar. Nanti kan ada Arkan agenda Fikri, lain. Arkan Fikri, terus Hoki, Detan, itu belum datang tapi kan udah nggak di, Iya, ya, istilahnya Belum dicoret. dilihat. Iya, dan dia Ezra. Iya, dan dia sudah bilang bahwa itu udah masuk dalam shadow team. Dia Iya. bilang. Waktu di konvers dia bilang udah masuk itu di shadow team. Jadi kalau prediksi sotoy gue gitu ya dia itu udah siapin ketika main di AFF Iya, nanti. betul. Kalau yang diaspora nggak bisa main, Oke, kata Mas setuju Verko nih. tadi kan ada kelas-kelasnya nih yang dia harus datang terus bisa nolak gitu. Kalau Piala Asia kayaknya harus datang ya. Iya, Misalnya. kalau ASEAN sama itu kayak regional. sama kayak Liverpool harus ngelepas Salah kalau Piala Afrika kan gitu. Jadi udah ada plannya tuh Udah jelas udah lah di-spill ada. sama Nah, dia ya. gitu. Ya termasuk gini nih, ini ada pertanyaan bagus nih. Termasuk ada target Bisa. 4 besar di Piala Asia yang bocor di media nih. Gimana nih? Bener bisa terwujud ya kalau misalkan seandainya yang tadi Om bilang tadi berarti kalau seandainya Asia mungkin dibolehin deh gitu kan. Kalau Dari 4 besar 41 itu pemain hitung ini. aja, ada Jepang, ada Korea gitu kan. Itu juga. Saudi. Ada Arab Saudi, masih Itu. banyak juga. Kecuali kalau Cadas tim-tim juga ya? dari Timur Tengah nggak ada yang main karena gara-gara Perang. berat. Kalau itu mah Asia udah tingkat berat lah. Kalau 4 besar sih sebenarnya gini. Kemarin Indonesia tuh udah pernah ngalahin Arab Saudi loh. Ya betul. Ngalahin Bahrain, ngalahin Cina gitu ya. Kalau 4 besar dengan progres yang seperti sekarang bukan hal yang mimpi gitu. Iya. Realistis Bukan lah ya. mimpi. Setuju. Asal persiapan ini bener gitu. Bener. Karena kan dengan naik turun kemarin itu Arab kalah, Bahrain kalah, Cina kalah gitu kan ya. Persiapan juga. Australia di Indonesia main 0-0 gitu. Itu kan sesuatu yang mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu nggak kepikir gitu bisa ngalahin Arab Saudi atau nahan imbang Arab Saudi gitu. Ya. Tapi Iya. itu kan Arab kalah, Bahrain kalah, Cina kalah waktu itu kan karena kekuatan baru tim nasional kita. Iya. Belum terbaca sebelumnya. Tapi setelah kita terbaca Amsong lagi. Amsong sama Arab juga kan akhirnya kalah juga. Mainnya di kandang Arab ya. Pelatih siapa Mas? Iya kan itu juga artinya. Ya kan waktu itu kan SpongeBob. wah Indonesia kekuatan baru nih ya kan. Berarti SpongeBob. Komen lah SpongeBob.
Itu temen gua tuh. Kan mulai nih. Biar Ya kita tapi gue bebasin. setuju sih sama Erwin ya. Soalnya waktu tahun 86 aja dengan full lokal kita 4 besar loh di Asian Games. Ya waktu itu. Ya artinya apalagi sekarang dengan diaspora progresnya bagus. Kayaknya emang bukan mimpi sih itu 4 Ya, besar. bisa lah ya, Serius. bisa. Ya kita sih berharap semua seperti itu ya. Berharap 4 besar itu bisa. Enggak bukan mimpi lah. Tapi kalau kita mencoba berpikir dengan kenyataan sekarang, kalau kita lihat tahun 86 ya kita balik lagi, tim lain juga 86 belum ada apa-apa. Jepang juga belum ada apa-apa. Gitu kan. Dengan kondisi sekarang Jepang dengan liganya yang sudah baik, Korea Sih di semua mana sih? Di Arab. Selesai. Iya. 2027 di Arab kan. Arab itu buat kita, dengan buat iya. umroh sama haji aja udah. Jangan main bola ya. Berat kalau main di Arab itu berat. Artinya saya udah ngerasain gimana aroma non teknis Timur Tengah tuh saya udah Iya, ngerasain. iya. Luar biasa itu udah. Pas kapan Mas? Waktu itu Bahrain 10-0. Oh iya. Ah, itu udah gila itu deh. Non teknisnya emang Luar biasa. kenceng banget. Luar biasa lah ya. Kenceng Dan, banget. dan Arab itu kalau apa yang dia gue mau udah harus jadi. Iya kan? Qatar kan kau harus jadi tuan rumah Piala Dunia. Iya. Harus jadi, makanya Clinton marah-marah. Akhirnya Ya tapi kan kita ngomongin teknis nih. ya, iya, Oh. artinya itu kan faktor non teknis. Iya, faktor dengan non-teknis. Qatar itu kan faktor non teknis. Iya, Artinya iya. kan si Syabila terjatuh, semua jatuh, Iya, akhirnya kan dibongkar semuanya sama Amerika. Itu lagi. Akhirnya kalau Arab itu udah 50-50 lah, berat lah untuk non teknisnya berat lah Pak. Ya, Dia tapi pergi kita kalau- umroh. Iya berat lah. Iya. Lagi terakhir Persib waktu kemarin main lawan siapa di Piala ASEAN kan wasit juga dari Arab. Oh iya, itu iya. lawan Kamboja. Lawan Thailand. Thailand. Rancaburi. Rancaburi. Itu juga kan wasitnya dari Arab. Arab itu udah jadi bener-bener mimpi buruk buat kita, makanya Arab kita main umroh sama haji aja. Baik-baik aja lah bener. Amin. Jadi Berangkat. kita umroh jadi ya. Amin. Ya. Oke. Oke. Kita udah ngomongin timnas nih tadi nih sama progresnya John Hartman. Nah, sekarang kita senggol dikit nih. Ada PSSI Award. Nah, kemarin nih yang digelar sebelumnya Laga Indonesia PS Bulgaria sebelumnya ya itu ya. Iya. Terus tanggapannya dengan adanya award ini gimana dong? Saya nggak ngasih tanggapan karena saya nggak nonton. Malas sih. Malas. Kalau kata Om Deddy ini PSSI Award apa Timnas Award? Soalnya Iya, makanya yang ada yang dapat teman Timnas semua nih. Tuh terkesan sorry apakah saya ketinggalan berita atau enggak, tapi terkesan kok mendadak ya? Tiba-tiba ada atau bagaimana? Emang ada votingnya atau enggak? Gini, saya kebetulan pas ada rencana itu ya, saya sempat diajak ngobrol oleh salah satu penggagasnya lah gitu. Itu nggak dadakan. Itu mungkin, Emang udah lama, Pak? Ya, itu mungkin sebelum Juni tahun lalu. Sebelum Juni tahun lalu, mungkin di awal tahun lalu itu udah ada rencana. Oke. Tadinya mau dibikin di akhir tahun bulan Desember, karena pertimbangannya adalah prestasi selama setahun gitu. Oke. Tapi kenapa kok nggak bisa dibikin? Ya karena Desember itu mereka masih main liga, masih kompetisi masih ada. Dicari kira-kira kapan bisa momennya kapan? Liga apa nih? Liga Eropa masih main. Oh. Kan susah untuk panggil ke sini kan kalau mau kasih award. Oh gitu. Iya kan? Jadi tadinya Desember, seingat saya Desember karena pertimbangan selama 1 tahun. 1 tahun. Nah, dicari lagi gimana sih supaya pas mereka ada, mereka dibikinin award. Ya, waktu FIFA Match Day seperti itu gitu. Jadi Berarti dari komentarnya Om Mas Erwin ini saya udah tahu bahwa sejak Juni itu sebenarnya udah ada tuh siapa yang dapat. Iya. Oh, Iya dong, ya kan? Iya. nggak? Iya. Bisa jadi. Sudah ada dong. Buktinya adalah Mungkin nunggu. ditunggu. Ditunggu. Oh, pas momennya pas FIFA series nih, mereka datang. Ya itu pas ditunggu. Berarti kan sebenarnya Juni itu sudah ada nama-nama itu. Artinya itu mah nggak usah pakai award. Om. nominenya mungkin ada. Artinya nggak usah. Pasti udah ada. Kalau menurut saya sih nggak usah pakai award-awardan, lu langsung aja kasih nih lu jatah lo ya, ini jatah lo ya piala ini. Udah, buat apa di awardin lagi gitu kan? Kalau kita bicara award kan panjang. Iya betul. Ya kan PSSI award. Ya harusnya kan esko terbaik siapa baru PSSI award. Pelatih nggak ada ya? Pelatih nggak ada. Nggak ada berarti. Pelatih juga nggak ada. Salah kompetisi BRI Super League nggak ada hasilnya. PSSI ya. Itu sempat gua tanyain juga sih Kan kita bicara PSSI ya. sama adalah gitu kolega gitu ya. Ini kok nggak ada pelatih terbaik gitu? Kan ada pemain, ada kok pelatih nggak ada gitu.
Waktu itu alasannya adalah pelatih di liga itu jarang yang pelatih lokal gitu. Itu kan juga PR juga sebetulnya kan. Kenapa kok nggak ada pelatih lokal di liga kita? Nggak dominan di liga kita, gitu kan? Ya kan harusnya jadi cerminan itu. Makanya. Harusnya jadi pelajaran kenapa pelatih terbaik. Harusnya Bojan Hodak dong. Iya kan? Maksudnya orang lokalnya, Mas. Orang lokalnya. Ya, Apresiasi untuk ke Artinya- orang lokal. Iya. pelatih ya artinya lokal. kan, ya ini kan kok aneh. Dia nggak mau mengasih penghargaan ke pelatih asing mau lokal, tapi ya lokal sendiri nggak dikasih kesempatan buat pegang klub. Aturannya seperti apa? Ya. Iya kan? Itu jadi PR sih memang. Iya kan? Kembali ke klub juga, kenapa kok nggak pakai pelatih lokal? Gitu. Itu dia. Atau mungkin besok-besok udah dikasih tahu tuh PSSI World mau ada Iya, pelatih jadi lokal. Jadi Kasih timnas masukan. Esko terbaik, Iya. wakil ketum PSSI terbaik. pasti terbaik. Wah, Iya dong. iya. Iya dong. Departemen terbaik. Ya. Tempatnya pencitraan. Apa Om? Pencitraan siapa? Pencitraan Om? Ya, PSSI lah. Oh, Wah, ngeri. Oke, guys, terima kasih Om waktunya. Kita udah ngobrolin dari A sampai Z nih tadi tentang timnas, PSSI Award juga tadi udah dibahas. Ya, Sorry, Edi, Apa boleh tuh? nggak satu? Apa lagi tuh? Nih dari kita berlima nih, player of the match-nya waktu Bulgaria lawan Indonesia di tim Indonesia siapa? Tim Indonesia. Ah, Verdong. player of the match. Verdong. Erwin? Verdong. Verdong. Edi? Setuju dia. Verdong. Iya betul. Verdong. Oke. Verdong, saya Verdong. Jadi dari 5 cuma 1. Ngapain kita nanya 5? Ini kayak PSSI World dong. PSSI Koprol Award. Oke Om, terima kasih banyak semuanya atas waktunya. Terima kasih juga sudah Guys, diundang. ya. Terima kasih. Ya Kopro, terima kasih ya Wis. sudah nontonin kita. Ini Jangan lupa reuni like. wartawan. Ya, Wartawan uzur. senior. Saya kalau dia masih ke lapangan ya. Iya. Wartawan sepuh. Enggak malu ya. Harus biar nyemangatin yang muda, Mas. Nyemangatin yang muda. Enggak minder ya. Dulu kan yang muda minder sama yang senior. Iya. Sekarang Senior senior yang minder minder. sama yang muda. Sendiri dong nggak ditemenin ntar. Enggak perlu ketemu lama-lama. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya biar program kita terus berkembang. Yes. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.